الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Berarti tergantung pemimpinnya juga ya Ustaz ya. Apa kata sosiolog Muslim Abdurrahman Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat ngikut agama raja-rajanya. Berarti perlu ada aparat khusus tuh. Khusus Ramadan aja. Biar mengingatkan masyarakat kita yang Kalau bisa jangan di khusus pasar Ramadan, beli Beb. ini Kalau beli bisa sepanjang waktu. Tajil. Lupa itu Ustaz. Bang Raja bisa mewajibkan semua karyawannya untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Itu. Tapi gimana Pak Ustadz cara mengingatkan keluarga atau teman-teman kita nih yang nggak sholat, tapi dengan caranya yang baik, yang tidak menyakiti? Apakah kita juga harus menjaga perasaan dia juga, Pak Ustadz? Apa yang terjadi ketika Taliban ditumbangkan? Oh iya, rame tuh Ustaz. Rame-rame masyarakat Afghanistan buka layar tancap dan mencukur jenggot, mencabut cadar. Kenapa? Karena mereka merasa terpaksa. Jadi umat ini disadarkan lewat dua. Dari bawah disadarkan lewat khutbah, ceramah, tausiah, pengajian. Dari atas disadarkan lewat aturan. Maka untuk apa Ustaz ceramah? Untuk apa Ustaz tausiah? Dari bawah dengan tausiah, dengan ceramah, alim ulama, para tuan guru, para ustadz, para habaib, ceramah. Tapi dari atas diikat dengan perda, peraturan daerah, undang-undang, bayarlah zakat. Dari bawah, tapi dari atas undang-undang zakat. Siapa yang bayar zakat ke Basnas, ada slipnya, bisa mengurangi pajak. Orang jadi semangat. Basnas saja ada, Ustaz. Masa sholat enggak? Kalau sholat lebih utama. Padahal sholat lebih utama. Bagaimana menjaga konsistensi? Kalau puasa pastilah kita tertib. Iya Pak Lalu. Tepat waktu pasti sholat. Nggak mungkin, kecil lah kemungkinan untuk tidak tepat waktu sholat subuh. Terutama yang paling berat kan subuh. Pasti subuh juga pasti tepat waktu. Nah, setelah lebaran Ustadz. Nah itu ya konsisten sholat tepat waktu. Tepat waktu. Nah itu ada ya. Gak kendor-kendor itu Ustaz. Mulai kendor. Iya. Kayaknya terima tamu lebih afdal. Melihatnya sebenarnya bahwa puasanya sebagai pertempuran. Jadi siap sedianya. Itu selesai. Mindset bahwa puasa bulan Ramadan bulan menumpuk amal. Robah. Bulan Ramadan bulan pembiasaan diri untuk beramal. Biasa nunggu azan. Kalau sudah bulan Ramadan, biasanya zuhur, belum azan sudah duduk, baca Quran, nunggu. Kenapa? Biar cepat keluar kantor. Jadi nunggu dulu di masjid. Jadi nunggu. Padahal itu hadis Nabi. Intizarus sholah. Menunggu sholat. Tapi gini Ustaz ya. Nggak, belum selesai. Oh belum selesai, maaf. Jadi mindsetnya dulu pertama. Mindsetnya merubah bahwa Ramadan adalah bulan pembiasaan diri. Allah bisa karena bukan nyari Lailatul Qadar. Bukan hanya sekedar kalau karena saya waktu kecil bilang kalau kita puasa bakal dapat Lailatul Qadar. Jadi 10 hari terakhir itu malam. Dan yang dicari malam ganjilnya aja, dipres lagi hanya tengah malamnya aja. Itu. Inilah yang jadi masalah. Jadi memang semuanya berangkat dari pemahaman beragama. Kalau dipahami ini sebagai proses pembiasaan, nanti begitu keluar dari Ramadan, 1000 kali kita membiasakan kebaikan, sekali kita tinggalkan, hilang. Maka kita terus semangat. Jangan sampai ini bangun malam tahajud, karena sudah terbiasa nih 30 malam untuk sholat untuk tarawih, habis itu kemudian bangun malam untuk persiapan makan sahur, maka terbangun. Kita kalau udah terbiasa kan pasti Lailatul Qadar. Iya. Di otak kita ada Lailatul Qadar, ada Lailatul Qadar. Tapi saya kemarin dapat enggak ya? Bagaimana dapat enggaknya itu? Ada perubahan. Ada perubahan. Itu tanda-tandanya. Yang sebelumnya berat betul ke masjid, sekarang alhamdulillah. Yang sebelumnya orangnya bakhil, sekarang alhamdulillah. Tambah bakhil. Jadi dapat Lailatul Qadar itu dari perubahan. Ada perubahan pada dia. Saya tanya Ustaz. Baik. Katanya kalau bulan puasa itu setan di kerangkeng. Tapi kenapa godaan itu justru lebih berat di Ramadan tuh Ustaz? Lihat dari badannya. Kan setannya abang sendiri kan? Lihat dari badannya. Ada abang sendiri setannya. Lihat dari badannya. Bukan gitu. Makanya gue lihat tadi
Kayaknya gue mesti introspeksi, lu terima nggak nih puasa? Idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan dibelenggu. Ada dua riwayat. Riwayat satu lagi, wa sulsilat asyayatin, setan diikat. Kalau setan diikat, kenapa godaannya besar? 3 jawabannya. Jawaban yang pertama, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, untuk menyadarkan manusia yang selama ini selalu menyalahkan setan, bahwa ternyata sekarang dia salah bukan karena setan. Nggak ada setan. Berarti diri sendiri. Setan. Selama dari ini diri sendiri berarti. Ternyata setannya gue sendiri. Ustaz Somad, tolong doakan ayat ruqyah, suami saya nggak sholat karena setan. Suami saya selingkuh karena setan. Nah sekarang setannya dibelenggu. Masih tetap Masih gitu. tetap begitu, Ustaz. Berarti Setannya sama diri memang kita. sudah kesetanan. Jangan-jangan setan aja minder sama dia. Cium tangan kalau ketemu setan. Iya kalau ketemu. Itu yang pertama tadi, Ustaz. Suhu katanya. Yang kedua, bahwa maksud setan dibelenggu itu maksudnya setannya nggak dibelenggu, tapi setannya merasa terbelenggu. Sama orang ngomong, saya kalau udah bicara masalah hukum di depan Bang Satria itu rasanya mulut saya berat, terkunci. Sebetulnya mulut dia nggak terkunci, tapi karena orang hebat ini, mesti digitukan Bang Raja. Langsung bangga, langsung. Langsung bangga. Seakan-akan dia terkunci. Begitu juga kalau ada orang yang statonya kecil aja di sini. Di mana-mana di kampungnya dia bangga. Begitu ketemu sama Bang Raja, langsung saya seakan-akan terbelenggu. Nah, itu. Yang ketiga adalah maksudnya memang setan itu badannya terbelenggu. Pendapat yang ketiga Imam Nawawi. Badannya terbelenggu tapi lidahnya tetap alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu pemahaman tentang hadis itu. Maka hadis itu nggak bisa kita baca, terjemah, pahami sendiri, nggak bisa. Mesti ikut pemahaman ulama. Ada lagi nih pertanyaan nih, Tat. Kan Pokoknya sampai tarhim as-salatu wassalamu. Rata-rata ini kan untuk dari perempuan ya. Iya. Apalagi yang sudah dapat apa namanya akil balik, sudah mens. Iya. Sering mungkin puasanya tidak bisa Bolong. dilaksanakan ya. Nah, perempuan itu kan dia harus ganti. Ganti qada. Ya. Hukumnya itu kalau dia belum ganti dan masuk puasa selanjutnya, Ya. itu seperti apa? Padahal dia belum sempat ganti. Ya. Nah, kedua, gimana terkait dengan laki-laki? Ya. Karena ada juga laki-laki yang sengaja nggak puasa karena kerja. Ya. Ada alasan lah tidak puasa. Terus kemudian belum ganti, masuk tahun berikutnya apa? Gimana perbedaan antara laki perempuan? Ini Ramadan 1447 yang sekarang. Ya. Ramadan akan datang 1448. Maka yang tinggal 7 hari di 1447 dia ganti di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil, Rajab, Sya'ban. Kalau sampai Ramadan 1448 nggak dia ganti, maka dia kena denda satu harinya 1 mud. 1 mud itu 750 gram beras. Dia kodok 1 hari tambah 750 gram. Kodok 1 hari, jadi kalau 7 hari dia ganti plus 750 gram. Kenapa 7 hari? Karena 7 hari ditinggalkan. Puasa Kenapa? juga ganti juga. Puasa juga ganti juga. Kenapa mesti ditambah denda? Karena lalai menurut mazhab Syafi'i. Sebenarnya kalau dia mau ganti, dia bisa ganti di Syawal. Dia puasa 6 hari, niatnya qadha, automatically dapat pahala 2. Qadha-nya lunas, dapat pahala puasa Syawal. Bukan kata saya, yang ngomong begini namanya Imam Zakaria Al-Ansori dari Bagi kalangan perempuan. mazhab Syafi'i, bagi perempuan. Kalau laki-laki bagaimana itu? Tidak ganti. Ustadz selalu ngomong ceramah perempuan yang tinggal 7 hari. Rupanya laki-laki tinggal 17 hari. Lebih banyak lagi. Maka laki-laki yang tinggal puasanya fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain qadha. Dia bisa cara simple menggantinya, bisa masuk ke puasa 6, bisa masuk Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis 8, bisa puasa Nabi Daud 15 hari, bisa puasa dahar. Saya ketemu dengan pengusaha di Kudus, dia siapkan makanan
Kami sudah mau makan, dia bilang, Ustadz silakan makan, saya puasa. Dalam hati saya, masa saya tamu sekali-sekali datang dia nggak makan? Mohon maaf Pak Ustadz, saya puasa memang tiap hari. Puasa dahar. Sudah berapa lama Pak? Sudah 2 tahun Pak. 20 tahun dia sudah puasa dahar. Allahu Akbar. Hidup masih ada orangnya di Kudus. Kalau ketemu sama saya, ditanya siapa yang puasa? Pasti orang bilang saya yang puasa, karena saya kurus.